seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu ini, rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan atas kebaikan, atas anugerah yang selalu dianugerahkan bagi kehidupan kita. Kita syukuri dan kita respon kiranya ketika kita mengambil bagian dan ikut di dalam pelaksanaan PA Permata, agar senantiasa firman ini menghidupkan iman kita, memberi semangat bagi kehidupan kita. Seluruh permata GBKP diyakinkan dirinya akan selalu dipelihara oleh kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini sebelum saya sampaikan firman ini, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita tidak memiliki kehebatan apa-apa tanpa pertolongan Roh Allah yang menguatkan dan memampukan kita. Oleh karena itu, sebelum saya sampaikan renungan firman ini, mari kita meminta kekuatan dan berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau selalu ada bagi kami. Saat ini dengan kerinduan kami yang begitu dalam Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau melayakkan kami untuk dapat menerima dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu yang besar menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata minggu ini, yaitu dari kitab Efesus pasal 2. Kami akan membacakan ayat yang ke-10 yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Demikian firman-Nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman yang menjadi dasar renungan kita di PA Permata GBKP di minggu ini. Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, di PA Permata di minggu ini yang menjadi tema adalah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Satu hal yang mengingatkan kehidupan kita. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, kita tahu bagaimana karyanya. Kita tahu bagaimana desain Allah sendiri terhadap ciptaannya. Semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini, semua Dia persiapkan dan Dia berikan satu hal dengan tujuan yang tepat dan jelas. Dan apa manfaat yang Dia ciptakan itu, bagi Tuhan itu adalah sangat jelas sekali. Jadi ketika Tuhan menjadikan segala sesuatunya jelas adanya, tepat sasaran, ada manfaatnya, tentu kita sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, anak-anak Tuhan Permata GBKP, harusnya selalu mengingat bahwa diri kamu, diri saya, kita semua ciptaan Tuhan, kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Tapi kita ada di dunia sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan dan tujuan atas kehidupan kita. Jadi ketika kita mengingat hal yang demikian Permata, tentunya ini mengingatkan kita bagaimana kita merespon dan menempatkan diri kita agar kita dapat melakukan sesuatu yang baik seturut dengan rancangan dan keinginan Allah atas hidup kita. Selanjutnya kalau kita melihat juga uniknya lagi, di dalam tujuan penciptaan yang sudah Tuhan jadikan, termasuk atas kehidupan kita. Sebelum kita dituntut oleh Tuhan untuk dapat melakukan satu hal, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan modal kita untuk melakukan misi penciptaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Jadi dengan demikian kita memasuki perikop kita yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini, yaitu yang pertama kita lihat dari Efesus 2 pasal 10. Di sini ada pernyataan buatan Allah. Saudara-saudaraku, kalau kita mengingat buatan Allah,
Sehebat apapun orang bisa menjadikan satu hal, buatan manusia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan buatan Allah. Buatan Allah adalah jauh lebih baik dari segala apapun yang ada dijadikan oleh manusia yang ada di dunia ini. Karena manusia itu memiliki hikmat berasal dari Tuhan, dan kita sebagai manusia yang mampu melakukan satu hal, semuanya itu kita peroleh dari pemberian Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyatakan bagaimana karya tangannya, bagaimana atas kuasanya, Dia menjadikan kita. Ini adalah pernyataan bahwa karya Allah sendiri atas hidup kita. Jadi kalau kita berbicara buatan Allah, tentu garansi dari Allah. Tentu ini adalah satu hal yang sangat orisinil sifatnya. Kekuatannya, kemampuannya, kematangannya, semua sudah diperhitungkan Allah dengan baik. Selanjutnya di perikop kita ini yang menjadi perenungan lagi, yaitu semua yang Tuhan kerjakan dengan baik itu diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya saudara-saudara, Kristus Yesus yang sudah lebih dahulu dalam rancangan Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk bisa menjalankan dan melakukan misi keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi dunia. Tentunya bagaimana pekerjaan yang baik yang Tuhan tuntut dari kehidupan segala ciptaan yang sudah Dia bekali. Tentu itu tetap bersumber bagaimana hidup di dalam Kristus. Ternyata kalau kita membaca Yohanes pasal 15, apapun tidak bisa kita lakukan di luar persekutuan dengan Kristus. Sekali kita berpisah hidup kita, sekali kita keluar dari lingkaran persekutuan dengan Kristus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi segala sumber daripada pekerjaan yang baik, semua itu berasal dari persekutuan yang hidup dengan Kristus. Kita bisa melakukan satu pekerjaan yang baik di luar Kristus, tidak ada kebaikan yang sempurna. Tapi pekerjaan yang baik sempurna, seperti apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita, semua itu kita beroleh dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Saudaraku, ketika kita dipersiapkan melakukan satu hal, selalu cara Tuhan menyuruh kita, mengutus kita, yaitu dengan persiapan dan bekal yang matang yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita. Tidak ada alasan bagi permata mengatakan pekerjaan yang baik itu adalah manusia tidak ada yang sanggup. Padahal kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling unik dan istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan, tidak ada dalih untuk tidak melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Kiranya seluruh permata mengingat beberapa arahan dari perikop kita ini, kita disuruh terlebih dahulu sudah dipersiapkan. Tinggal lagi bagaimana kita merespon persiapan yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita mau melakukannya atau kita abaikan atau kita biarkan begitu saja. Tapi pada kesempatan ini bagaimana tujuan Allah atas diri kita. Hidup di dalam Tuhan, hidup melakukan segala yang baik dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Semua tujuannya itu adalah segala perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku, untuk menyatakan bagi dunia ini, bagi segala pekerjaan yang baik yang kita nyatakan, bahwa yang dimuliakan di situ adalah nama Tuhan kita, Sang Pemilik hidup kita, yang menciptakan kita, yang menganugerahkan kehidupan dan hikmat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jadi melalui PA Permata di minggu ini, tentunya kalau kita ini makhluk yang sangat istimewa di mata Tuhan, jangan pernah rendahkan dirimu oleh ketidakmampuan kamu. Tapi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, kehidupan kamu, kehidupan saya, kehidupan saudara kita, semua Tuhan sudah memiliki rancangan atas pribadi, lepas pribadi atas kehidupan kita. Kiranya renungan kita di PA Permata ini, hai permata, bangkitlah, hargai dirimu. Ketika kamu menghargai apa yang kamu miliki, berarti kamu menghargai pemilik kehidupan kamu sendiri, yaitu Tuhan.
Kalau kita menghargai pemberian Tuhan atas hidup kita, kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan yang baru dan ciptaan yang istimewa di mata Tuhan. Permata GBKP tentu ada yang sudah bekerja, kuliah, masih studi, menjalani karir, dan ada yang mencari pekerjaan. Apapun dan bagaimanapun kondisi Permata, hargai dan tunjukkan etos kerja yang baik dan sebaik-baiknya selaku Permata GBKP. Persembahkan yang baik bagi Tuhan. Tunjukkan dari karakter kamu, spiritualitas kamu, bahkan satu hal yang baik dari karya terbaik kamu untuk yang baik dipersembahkan bagi Tuhan. Layakkan diri kita, karena Tuhan sudah melayakkan kita. Jangan pernah merasa sepele terhadap apa yang kita miliki. Jangan pernah kecewa terhadap kehidupan kita, karena Tuhan memiliki satu tujuan yang jelas atas kehidupan kita di dunia ini. Dan kalau kita melihat di PA Permata ini ada sharing yang mungkin menambah semangat kita untuk menunjukkan satu hal yang baik dari pengalaman kita, bisa menjadi motivasi bagi teman-teman kita. Kami akan membacakan sharing kita yang pertama. Bagikanlah pengalaman ketika berjuang mendapatkan pekerjaan, memulai usaha atau seleksi dalam pendidikan. Kami yakin Permata GBKP pernah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Permata GBKP pernah berjuang untuk dapat memulai usaha. Permata GBKP juga pernah berjuang dalam seleksi untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi bagaimana kesan kamu, pengalaman ini, perjuangan itu apakah membuahkan hasil ketika kamu merasa perjuangan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan? Dan perjuangan yang begitu payah dan memerlukan pengorbanan dan kesabaran dan ketabahan hati. Bagaimana kamu menempatkan posisi Tuhan dalam pekerjaan kamu dan perjuangan kamu? Saksikan Permata. Pasti Permata memiliki pengalaman ini. Tapi dalam sharing yang nomor 1 ini, bagaimanapun pengalaman kamu, tapi yang Tuhan mau dalam perjuanganmu, kesuksesanmu, kegagalanmu, di mana letak kuasa Tuhan yang kamu nyatakan sebagai iman percaya kepada Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Mungkin itulah yang menjadi goalnya nanti dalam sharing yang nomor 1. Yang nomor 2, dalam perjalanannya setiap pekerjaan atau pendidikan pasti memiliki tantangan, bahkan sesuatu yang di luar dugaan. Ceritakanlah bagaimana cara kita menghadapinya. Tantangan, setiap manusia memiliki tantangan untuk mencapai satu tujuan. Walaupun tantangan itu tidak sama semuanya. Ada yang berat, ada yang ringan. Mungkin ada yang mengatakan saya tidak memiliki tantangan apa-apa. Ya, itu tergantung pribadi kita. Tapi tantangan itu adalah bukan barang langka bagi kita. Tantangan itu selalu ada di depan mata. Tantangan itu selalu mengikuti jejak langkah kita. Tapi Permata, dari apa yang kamu utarakan dari pengalaman kamu, tantangan apapun, sebesar apapun tantangan yang kamu miliki, marilah lihat sebesar apa tantangan yang kamu miliki. Tapi ingat, lebih besar kuasa dan kebaikan Tuhan yang menolong kamu. Jangan pernah lupakan cara Tuhan menciptakan kita, memberikan kesempatan bagi kita. Pekerjaan itu dimanapun kita berada, pekerjaan yang baik menjadi satu sikap hidup yang jelas bagi kehidupan Permata. Kiranya di PA Permata di minggu ini menjadikan Permata GBKP dimanapun berada. Jadilah kamu sebagai garam dan terang dunia, agar hidupmu bermakna dan memberi rasa kepada siapapun dan dimanapun kamu berada. Selamat mengikuti PA Permata buat anak-anak Tuhan yang terkasih, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang handal dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini mampukan dan jadikan Permata GBKP menjadi permata yang menghargai akan segala apapun yang mereka terima dari Tuhan. Karakter yang baik, perbuatan yang baik, pikiran yang baik adalah persembahan yang begitu murni yang mereka persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.